Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Saidan Alvara. Di sini saya sebagai moderator akan membuka presentasi kali ini mengenai web scraping, mengumpulkan data lowongan pekerjaan melalui jobstreet.co.id. Eh, ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sosioteknologi Informasi. Sebelum ke presentasi, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Johan Sohahu Somasi Manao dengan NPM 217006094. Kemudian saya sendiri Jovan Saidan Alvara dengan NPM 217006069. Kemudian ada Muhammad Syafwan Abdullah dengan NPM 217006104. Kemudian ada Rizky Pratama dengan NPM 217006106. Kemudian ada Ilham Bisma Akbar Maulana dengan NPM 217006504. Dan yang terakhir ada Andrian Herlambang dengan NPM 217006511. Adapun pembahasan yang akan kami bahas ada 6 poin, yaitu pertama pengertian, tujuan, manfaat, tools, tahapan web scraping, dan kesimpulan. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh Johan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya akan memberikan pengertian. Oke, pengertian web scraping adalah proses interaksi data secara otomatis dari situs web menggunakan bot atau algoritma. Metode ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan informasi yang terdapat di berbagai halaman web secara efisien dan cepat. Dengan menggunakan teknik web scraping, pengguna dapat mengambil data yang terstruktur seperti teks, gambar, dan tabel dari berbagai sumber online. Tujuan dari web scraping adalah untuk mengumpulkan data secara otomatis dari situs web dengan tujuan pengolahan, analisis, atau penggunaan lainnya. Pada kasus yang kelompok kami kerjakan, web scraping ini digunakan untuk mengumpulkan data lowongan pekerjaan dari web jobstreet.co.id. Tujuan dari mengumpulkan data tersebut diharapkan dapat menggunakan user untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai manfaat akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan manfaat dari menggunakan web scraping memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, web scraping juga dapat digunakan untuk memantau kompetitor, memperoleh informasi harga yang terkini, atau memperoleh berita dan artikel terbaru. Kedua, data yang terkumpul melalui web scraping, pengguna dapat membuat pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan berdasarkan bukti yang kuat. Kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai tools dan tahapan akan dijelaskan oleh Adriana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini tools yang digunakan adalah Google Colabs, yang dimana Google Colab adalah platform berbasis cloud yang disediakan oleh Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berkolaborasi dalam proyek berbasis Jupyter Notebook. Kemudian ada library-nya yaitu Beautiful Soup adalah library Python untuk scraping dan parsing HTML dan XML. Yang kedua ada Pandas adalah library untuk analisis pada data Python. Yang ketiga ada Request. Request adalah library Python untuk melakukan HTTP request. Kemudian ada RE. RE adalah singkatan dari Regular Expression Library. Kemudian yang terakhir ada OS. Ada OS adalah library yang menyediakan antarmuka dan fungsi dasar sistem operasi untuk digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada tahapan yang dilakukan. Yang pertama ada import library. Yang kedua user menginput posisi yang tidak disukai. Kemudian yang ketiga user menginput
disimpan dalam bentuk apa. Kemudian yang ketiga, mendapatkan konten HTML berupa Beautiful Shop. Kemudian yang ke-6, mendapatkan total page dari website. Dan yang terakhir, mendapatkan dan menyimpan data yang diinginkan ke dalam file. Mungkin segitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Andriana. Selanjutnya, penjelasan mengenai library beserta implementasinya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky, dan juga mengenai proses beserta demonya akan disampaikan oleh Syafan. Kepada kalian berdua, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan terkait dengan program yang telah kita buat, khususnya terkait dengan library beserta dengan implementasi library-nya. Nah, untuk saya perjelas kembali terkait aplikasinya. Jadi pada aplikasi ini itu kita itu membuat web scraping terkait dengan pengumpulan data dari website pencarian lowongan pekerjaan, tepatnya yaitu website jobstreet.co.id. Nah, nanti jadi si data hasil scraping-nya disimpan ke dalam file txt atau bisa juga disimpan ke dalam file berekstensi Excel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan library yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada Beautiful Shop atau BS4. Jadi Beautiful Shop ini merupakan library yang cukup populer untuk melakukan web scraping. Nah, dengan library ini itu kita bisa mengurai HTML dan XML dari website yang akan kita scraping, terus si datanya itu bisa diekstrak, dan kita itu bisa mencari suatu data berdasarkan tag, berdasarkan atribut, kelas, atau yang lainnya. Nah, contoh penerapannya itu ada di sini, shop sama dengan Beautiful Shop, HTML, underscore text, XML. Nah, jadi di sini itu di atasnya kan ada variabel HTML underscore text sama dengan request.get http jobstreet.co.id. Nah, itu merupakan kita itu mengambil data, merequest data ke website tersebut. Nah, terus Shop sama dengan Beautiful Shop ini merupakan ekstraksi data agar si datanya itu mudah dibaca oleh program kita. Nah, lanjut yang kedua itu ada Pandas. Jadi Pandas ini merupakan library yang dikhususkan untuk analisis data. Nah, tapi pada program yang kami buat, itu Pandas itu digunakan untuk mengekspor data menjadi Excel gitu. Nah, di sini ada contoh implementasinya. Nah, DF sama dengan data frame data. Jadi output filenya itu berupa Excel. Nah, lanjut ada library yang ketiga, yaitu library request. Jadi library request ini merupakan library untuk melakukan permintaan HTTP di Python. Nah, dalam web scraping ini kita itu bisa merequest atau mengambil data halaman dengan melakukan permintaan GET atau POST ke URL tujuan. Nah, di sini itu seperti yang sudah tadi saya bahas, saya mengambil data atau meminta data dengan metode request, dengan metode GET ke http www.jobstreet.co.id. Khususnya itu di sini saya meminta atau mengambil data di pencarian lowongan kerja khususnya di bidang IT atau di bidang teknologi. Nah, untuk yang kedua, yang selanjutnya itu ada library RE atau singkatan dari regular expression. Nah, pada project ini kita itu pakai untuk menyocokkan si uppercase lowercase-nya. Jadi kalau misalkan nanti nggak cocok, jadi dicocokin gitu. Dan yang terakhir ada
OS. Nah, jadi import OS ini merupakan library untuk membuat folder. Jadi Python ini menyediakan fungsi terkait sistem operasi. Nah, dalam konteks web scraping ini, kita itu perlu pakai library OS itu untuk berinteraksi sama sistem file si Google Colabs-nya ini. Mungkin untuk penjelasan library yang kami gunakan dicukupkan sekian. Yang selanjutnya terkait dengan penjelasan program secara keseluruhan dan demo akan dijelaskan oleh Safwan. Saya kembalikan ke Safwan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan lanjutannya dari yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu yang pertama ada user input. Nah, pada user input yang pertama, di sini user akan menginputkan skill apa yang tidak disukai oleh user. Nah, di sini ada variabel unfamiliar skill. Nah, sama dengan input buka kurung skill yang tidak Anda sukai. Nah, di sini nantinya sistem akan menampilkan skill yang tidak Anda kuasai dengan inputan yang nantinya user bisa masukkan. Nah, lalu jika user sudah menginputkan yang tadi, maka sistem akan menampilkan menghilangkan unfamiliar skill, yaitu yang sebelumnya telah diinputkan dari data. Nah, ini gunanya untuk memfilter data yang akan dimasukkan kepada web scraping. Jadi jika user menginputkan IT support, nah nanti web scraping tidak akan menampilkan pekerjaan yang skillnya yaitu IT support. Nah, lalu yang kedua, disimpan dalam bentuk apa? Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menentukan file yang akan disimpan itu dalam bentuk apa. Di sini ada dua pilihan, ada tiga. Yang pertama ada teks atau dengan extension .txt. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel dengan extension .xlx. Lalu yang terakhir ada dua-duanya, yaitu menyimpan dalam bentuk teks dan Microsoft Excel. Nah, di sini saya menggunakan fungsi while. Nah, sini while true. Nah, di sini saya juga ada variabel save_to sama dengan input disimpan dalam bentuk. Nah, di sini sistem akan menampilkan disimpan dalam bentuk dengan inputan yang user akan bisa inputkan. Nah, di sini pilihannya itu kan 1, 2, 3. Nah, di sini jika user menginputkan 1 atau teks memakai K atau teks memakai X, maka save to-nya akan menjadi 1 dan sistem akan menampilkan menyimpan dalam bentuk teks, lalu break untuk berhenti dalam fungsi while. Nah, jika user menginputkan 2 atau Excel, maka save to akan menjadi 2 dan sistem akan menampilkan output menyimpan dalam bentuk Microsoft Excel, lalu break. Dan jika user menginputkan 3 atau dua-duanya, maka save to akan menjadi 3 dan menampilkan menyimpan dalam bentuk teks dan Microsoft Excel, lalu break. Jika user tidak menginputkan 1, 2, atau 3, maka sistem akan menampilkan mohon masukkan angka antara 1, 2, dan 3. Nah, jika user terus-menerus tidak menginputkan 1 atau 2, 3, maka akan terus menampilkan mohon masukkan angka antara 1, 2, 3 dan inputan disimpan dalam bentuk sampai user memasukkan inputan yang benar. Lalu selanjutnya ada main function. Di sini saya mempunyai fungsi cari underscore pekerjaan. Nah, di sini ada variabel page sama dengan 1, yang dimana untuk mendefinisikan halaman awal dari website yang akan di scraping. Nah, lalu selanjutnya ada variabel HTML underscore text. Nah, di sini kan sudah dijelaskan sebelumnya, itu untuk merequest HTML pada website. Lalu selanjutnya ada show.
underscore variable shop. Sini menggunakan library beautiful shop dengan parameter HTML underscore text dan LXML. Lalu selanjutnya ada variable jobs. Nah, sini juga menggunakan shop.findAll. Di sini shop.findAll ini mempunyai parameter. Di sini ada div, yaitu merupakan tag dari elemen website yang akan kita scraping. Nah, sini kita berarti mencari elemen div dengan class sebagai berikut. Nah, di sini untuk mendapatkan elemen dari pekerjaan. Nah, selanjutnya ada total page. Sini sama seperti sebelumnya untuk mendapatkan halaman terakhir dari pagination web scraping yang akan kita cari. Nah, tapi di sini kita menggunakan .findAll option dengan indeks -1.text. Di sini gunanya untuk mendapatkan indeks terakhir dari pagination, yaitu halaman terakhir. Nah, di sini saya juga mempunyai variabel data dengan array kosong yang nantinya akan diisi pada fungsi setelah ini. Nah, di sini jika user tidak memiliki folder post, maka sistem akan membuatkan folder post. Di sini menggunakan library OS. Nah, lalu selanjutnya while page kurang dari sama dengan total page. Nah, di sini berarti selama halaman yang di scraping ini masih kurang dari total halaman dari web scraping, maka akan terus berjalan sampai halaman yang di scraping itu sama dengan total halaman terakhir. Nah, lalu selanjutnya ada for job in jobs. Nah, yaitu di sini kita mencari roles, yaitu posisi, dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, job.find H1 seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada variable roles underscore process. Nah, di sini menggunakan library re.sub. Nah, di sini gunanya untuk menghilangkan karakter yang tidak perlu sehingga lebih mudah untuk difilter. Nah, nantinya karakter yang tidak perlu itu akan dirubah menjadi tidak ada gitu di sini pada parameter kedua, dan di parameter ketiga adalah apa gitu yang mau kita gunakan dalam library RE, yaitu roles atau posisi yang sudah kita cari sebelumnya. Dan dot strip ini untuk menghilangkan blank. Lalu selanjutnya ada unskilled underscore process sama dengan unfamiliar skill dot upper dot strip. Nah, di sini unfamiliar underscore skill ini kan yang sudah kita inputkan yang dalam di sini. Nah, yaitu tinggal di dot upper, yaitu untuk memperbesar, untuk menjadikan besar semua hurufnya, dan dot strip. Nah, di sini jika unskilled process not in roles underscore process, di sini yaitu artinya jika unskilled process proses not in roles process, artinya jika variabel unskilled process ini tidak ada dalam roles process, maka fungsinya akan dijalankan. Nah, di sini kita ada variabel location, company, salaries, uploaded, dan more info. Di sini caranya sama seperti sebelumnya, job.find, lalu elemen yang ingin dicari dan kelas yang dicari, dan .text. Nah, di sini jika save to in, nah di sini ada array 1 dan 3. Nah, yang berarti save to itu kan yang sebelumnya user inputkan. Nah, 1 itu kan berarti .txt, dan 3 yaitu dua-duanya, yaitu dalam .txt dan Microsoft Excel. Nah, jika user menginputkan 1 atau 3, maka fungsi ini akan dijalankan, atau ini adalah fungsi with open fpost /web scraping.txt.
ASF. Nah, di sini gunanya untuk menuliskan dalam file .txt. Lalu selanjutnya ada if save2 in array 2 atau 3. Nah, 2 atau 3 kan untuk file Microsoft Excel dan dua-duanya, atau .txt dan Microsoft Excel. Nah, maka tadi variabel data yang kosong akan ditambahkan dengan data berikut. Nah, lalu jika proses pada halaman ini sudah selesai, maka variabel page akan ditambahkan dengan 1 agar masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini if save2 in 2 atau 3, yaitu untuk Microsoft Excel atau dua-duanya, yaitu ada fungsi df sama dengan pd.dataframe data untuk mengonversi data list ke dalam pandas data frame. Lalu selanjutnya mendefinisikan mau kemana di save-nya. Nah, di sini adalah post_web scraping.xlsx. Lalu selanjutnya kita menuliskan data frame ke dalam file Excel dengan df.toExcel buka kurung output file, index sama dengan false. Nah, lalu selanjutnya jika proses sudah selesai, maka sistem akan menampilkan output yang sesuai. Nah, sini tergantung pada variabel save2-nya. Jika variabel save2-nya sama dengan 1, maka akan menampilkan output file berhasil disimpan dalam bentuk teks pada folder post. Nah, begitu juga dengan 2 atau 3. Lalu selanjutnya, untuk menjalankan program, kita cukup menggunakan atau menjalankan fungsi dari cari pekerjaan. Nah, baik. Selanjutnya akan saya demokan saja aplikasinya. Dari awal, kita untuk mengimporkan. Sudah selesai, lalu selanjutnya, skill yang tidak disukai. Saya masukkan IT support. Lalu enter. Menghilangkan IT support dari data. Lalu selanjutnya disimpan dalam bentuk apa? Saya akan pilih dua-duanya. Menyimpan dalam bentuk teks dan Microsoft Excel. Nah, lalu pada main function langsung saya jalankan saja. File berhasil disimpan dalam bentuk teks dan Excel pada folder post. Nah, sini langsung kita cek saja. Nah, sini muncul folder postnya. Kita buka. Nah, sini saya pilih pada yang .txt. Nah, di sini coba, ini adalah hasil web scrapingnya. Terdapat nama perusahaan, lokasi perusahaan, posisi yang dibutuhkan, ditayangkan pada, dan more info. Nah, yang tadi kan kita sudah menginputkan data yang tidak ingin kita tampilkan di sini ya. Di sini saya memilih IT support. Nah, sini coba kita cek lagi IT support. Dan pada hasil web scrapingnya sudah betul ya, tidak ada posisi IT support pada web scraping yang telah kita cari di sini. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky dan Safwan yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang sudah rekan-rekan saya jelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa web scraping merupakan teknik yang kuat dan penting dalam memperoleh data dari situs web secara otomatis. Di era informasi yang berlimpah, web scraping memungkinkan kita untuk mengakses informasi yang disajikan dalam bentuk halaman web. Dengan menggunakan alat dan library yang tepat, kita dapat melakukan proses scraping dengan efisien dan efektif. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.